Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Nurse Renta Sianturi, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa. Saya salah satu dosen tetap di S1 Keperawatan Stikes Mitra Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu dharma sebagai salah satu syarat untuk PDD UKT PT, yaitu dharma untuk pengajaran. Pada dharma pengajaran ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Jiwa Sehat dan Psikososial dengan kode 202226. Adapun capaian mata kuliah pada mata ajar ini, salah satunya yang akan saya jelaskan pada saat ini, yaitu mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan kecemasan, melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan keputusasaan dan distres spiritual. Namun dalam kesempatan ini, saya hanya akan menyampaikan simulasi asuhan keperawatan dengan kecemasan. Itulah capaian mata kuliah yang pada saat ini akan saya jelaskan. Bahan kajian ataupun materi pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk dharma pengajaran adalah pertemuan ke-9, asuhan keperawatan pada klien kecemasan. Sistem pembelajarannya secara luring, tatap muka di kelas, yaitu micro teaching, ya. Kemudian metode pembelajarannya dengan discovery learning, kemudian collaborative learning. Indikator penilaian pada topik asuhan keperawatan pada klien kecemasan ini, kebetulan ini ada materi dan juga ada praktikum. Dan pada kali ini saya hanya akan menyampaikan yang bersifat teori saja. Sehingga indikatornya adalah ketepatan memahami asuhan keperawatan kecemasan dengan bentuk tes, soal ujian akhir semester sebanyak 5 soal dalam bentuk MCQ. Kemudian, setelah penjelasan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan kecemasan, saya akan memberikan penugasan yang tidak terstruktur, yaitu diskusi kasus tentang kecemasan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, hari ini kita mau belajar tentang kecemasan, salah satu topik yang akan dibahas dalam mata ajar keperawatan psikososial dan sehat jiwa. Ya, nah materi hari ini adalah sesuatu yang biasa kalian alami. Ya, materi ini saya hanya menyampaikan yang konsep saja. Nanti untuk prakteknya akan kita bahas terkait dengan kasus pada pasien dengan kecemasan. Nah, kecemasan biasa juga di beberapa buku dikatakan ansietas. Itu semuanya sama. Oke, sebelum kita mulai tentang konsep kecemasan, kita sama-sama sharing dulu ya. Siapa yang pernah cemas di sini? Ya. Semua pernah cemas? Bentar lagi mau OSCE cemas? Oke. Kalau begitu, karena semuanya pernah mengalami kecemasan. Apa sih itu kecemasan? Gelisah. Takut. Panik. Stres. Deg-degan. Khawatir berlebihan. Nah, apakah itu dirasakan kalian semuanya? Ya. Oke, berarti artinya kalau kalian masih merasakan itu, artinya masih hidup ya? Benar nggak? Ya. Apakah kalian mau tidak merasakan cemas sama sekali? Ya. Tidak ya? Kalau misalnya ada yang, Bu, saya nggak pengen cemas deh, Bu, gitu kan. Nah, itu sudah tanda tanya. Berarti harus menghadap sang ilahi itu ya. Oke, tadi sudah disampaikan cemas itu ada khawatir berlebihan, deg-degan ya. Kemudian merasa panik, kemudian takut. Nah, kita lihat apakah betul seperti itu kecemasan. Nah, pokok bahasan yang akan saya sampaikan hari ini adalah sebenarnya ada sampai contoh kasus, tapi ini bagian dari prakteknya nanti. Nah, yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep kecemasan, kemudian yang kedua, asuhan keperawatan pada kecemasan. Nah, apakah memang cemas ini gangguan jiwa? Jawabannya tidak. Tetapi masalah psikososial. Ya, masalah psikososial, di mana rentang sehat jiwa itu ada adaptif sehat jiwa, yang tengah psikososial, dan yang paling ujung adalah maladaptif gangguan jiwa. Nah, kenapa perlu dibahas ini? Karena sekarang ini penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, sakit DM, kemudian kanker semakin banyak ya, stroke. Nah, mereka ini masalahnya bukan hanya fisiknya, tetapi mereka pun mengalami masalah psikologis. Contohnya cemas pada pasien stroke, cemas nanti saya nggak bisa jalan, nanti saya tidak bisa bekerja. Pasien kanker mau kemoterapi, cemas.
Aduh, nanti saya saat habis di kemoterapi muntah-muntah, rambut saya botak, dan lain sebagainya. Dan itu memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, kita harus sampai tahu bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami kecemasan. Kenapa? Supaya pasien ini kondisinya tidak semakin memburuk, ya. Nah, ini definisi kecemasan. Perasaan takut, ngeri, gelisah. Tadi sudah ada yang menyampaikan ya. Yang kedua, kalau sudah dikatakan gangguan kecemasan, kondisi yang membuat merasa cemas tapi nggak hilang-hilang. Contohnya, mau OSCE. Cemas? Cemas. OSCE-nya sudah apa belum? Belum. Kapan OSCE-nya? Minggu depan. Minggu depan. Kalau OSCE-nya minggu depan, kenapa cemas dari sekarang? Takut nggak lulus, khawatir ya. Berarti ini perasaan ini terus-menerus kan? Ya. Sampai nanti selesai OSCE, baru kecemasannya bisa berkurang atau bisa bertambah. Kalau nggak lulus, bertambah. Kalau lulus, Berkurang. gitu. Ya. Kemudian cemas ini ada ringan. Kalau misalnya OSCE itu sebenarnya masih kategori cemas ringan. Kemudian yang kedua ada cemas sedang, ada cemas berat, dan yang paling berat adalah panik. Nah, biasanya beberapa orang sudah ada di panik, ini harus membutuhkan medis, pengobatan. Ya. Oke, apa sih faktor resiko? Yang seperti apa sih membuat cemas? Tadi saya sudah sampaikan, penyakit stroke. Saya tesisnya itu adalah terkait dengan penyakit stroke. Ya. Ini tahun 2018, nanti bisa lihat Google Scholar, ketik nama saya, Renta Sianturi, nanti akan muncul ini semua. Nah, pada pasien stroke, berdasarkan penelitian itu, mereka mengalami kecemasan di berat, ya, paling ringan itu adalah sedang, cemas sedang. Kenapa? Apalagi kalau dia yang stroke adalah seorang laki-laki yang masih produktif, dan dia sudah punya keluarga. Maka, ini cemasnya berat. Apa yang dia cemaskan? Yang pertama, tidak bisa bekerja, karena dia masih produktif. Yang kedua, jadi beban keluarga. Yang ketiga, dia merasa minder di rumah. Karena sebagai kepala keluarga, dia tidak bisa melakukan perannya. Itu yang paling besar. Kemudian gagal ginjal kronik. Ini juga pernah penelitian saya, ansietas pada gagal ginjal kronik. Pada pasien gagal ginjal kronik, mereka itu mengalami kecemasan. Khususnya pada pasien yang baru didiagnosa GGK, gagal ginjal kronik, dan harus di hemodialisa, cuci darah. Cuci darahnya 2 kali seminggu. Bahkan ada yang 3 kali. Mitos di masyarakat, cuci darah itu menyebabkan ketergantungan. Akhirnya apa? Dia cemas. Kalau saya cuci darah, nanti berarti saya akan cuci darah seumur hidup. Padahal sebenarnya memang harus cuci darah seumur hidup karena ginjalnya sudah tidak berfungsi. Jadi dia cemas. 2 kali seminggu saya datang ke rumah sakit. Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana anak saya? Nah, itu yang muncul. Yang kedua, kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik ini, cemas pada saat dicuci darahnya atau hemodialisa. Mereka takut shock. Itu biasa sering terjadi komplikasi pada saat hemodialisa. Ya, tensinya bisa drop. Yang kedua, kulitnya jadi hitam-hitam. Ya. Yang ketiga, bisa sesak nafas. Ya. Yang keempat, bisa gatal-gatal after cuci darah atau bahkan pada saat cuci darah. Yang kelima, bisa tiba-tiba demam saat cuci darah. Jadi itu yang membuat pasien gagal ginjal kronik cemas pada saat dia disuruh cuci darah. Ya, saat disuruh hemodialisa. Kemudian apalagi? Situasi baru. Nah, contohnya saat kalian menjadi mahasiswa baru. Cemas nggak? Apa yang dicemaskan? Tidak punya teman, lingkungan baru, apalagi? Pembelajaran tidak bisa diikutin, takut putus tengah jalan, nggak punya pacar gitu ya. Nah, ternyata ini juga saya pernah penelitian di tahun 2023, situasi baru, contohnya waktu COVID kemarin. Masih ngerasain pembelajaran COVID? Masih. Itu daring semua kan? Iya. Sesuatu yang nggak pernah daring, tiba-tiba daring. Cemas nggak? Cemas. Cemas nggak bisa nangkap ya? Iya. Jaringan. Cemas jaringan. Itu jaringan memang beneran jaringan atau memang dimatiin internetnya? Ya, jaringannya terputus, kemudian prakteknya juga hanya online gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang membuat kalian cemas. Bisa lulus nggak sih nanti ujian gitu kan? Nah, itu wajar. Ternyata dari hasil riset mengatakan, ini penelitian saya ini pada mahasiswa baru, ya, ternyata mereka mengalami kecemasan yang cukup tinggi. Kemudian pembelajaran daring saat COVID, ini kalian bisa lihat nanti di Google Scholar saya, Sianturi 2023. Ya. Kemudian saya juga pernah melakukan penelitian bersama dengan mahasiswa
Kecemasan pada pasien seksio sesarian. Ternyata pasien yang akan operasi, khususnya di sini saya mengamati pada pasien yang akan operasi melahirkan, SC. Tingkat kecemasannya cukup tinggi. Yang mereka takutkan adalah satu, apakah masih bisa bangun lagi setelah dibius? Yang kedua, apakah anaknya akan selamat? Nah, itu. Ini publish-nya di tahun 2024, tapi penelitiannya sebenarnya 2022. Nah, apa faktor predisposisi? Predisposisi artinya adalah faktor yang mendukung. Ada faktor biologis, ada psikologis, dan ada sosial budaya. Biologis yang tadi saya bilang, pasien stroke, dia punya penyakit kronik, emang stroke bisa sembuh total? Tidak, ya. Penyakit stroke tidak bisa sembuh total. Berarti kronik ya, kronik artinya panjang. Cancer bisa langsung sembuh? Minimal 5 tahun ya, kalau cancer. Kemudian ada kecacatan fisik, pasien stroke nggak bisa jalan. Setengah badannya itu kaku. Nah, itu membuat dia cemas. Kemudian psikologis. Nah, psikoanalitik artinya adalah id, ego, superego. Di mana ya si id ini adalah nafsu, keinginan. Nah, id-nya ini lebih tinggi dibandingkan superego. Superego ini adalah value atau nilai-nilai yang dianut. Jadi tidak bisa mengontrol. Ya, si superego nggak bisa mengontrol. Sehingga terjadilah cemas. Kemudian ada teori interpersonal. Teori interpersonal, ya, ini yang menyatakan dia mengalami kecemasan karena dia pernah bentrok atau trauma berhubungan dengan orang lain. Contohnya, saya seorang mahasiswa, mau kenalan dengan si Herli, itu saya deg-degan. Bukan jatuh cinta ya. Ya. Saya deg-degan karena apa? Mungkin dulu saya pernah trauma mau kenalan dengan orang tapi ditolak. Terus dikucilkan. Terus dibully. Nah, itu yang membuat seseorang tidak mau lagi berkenalan. Ketika disuruh kenalan dengan orang lain, dia akan mengalami kecemasan. Nah, itulah teori interpersonal. Dia cemas karena ada trauma bersosialisasi sebelumnya. Yang ketiga, teori perilaku. Nah, teori perilaku ini adalah dia mengalami cemas karena dibiasakan. Contohnya, waktu kecil setiap ditanya bapaknya, "Kau sudah kerjakan PR?" Langsung deg-degan. Sudah Pak, udah ketakutan. Nah, perilaku itu dipelihara sampai dewasa. Dan itu yang membuat dia mengalami kecemasan terus-menerus. Jadi dia meniru perilaku dia mulai kecil, kalau diomelin itu deg-degan. Kalau dipanggil itu deg-degan. Itu dia pelajari. Setiap ada ancaman dia akan mengalami kecemasan. Ya. Kemudian sosial budaya. Ini tentu. Ekonomi nggak punya uang. Cemas nggak? Yes. Kemudian latar belakang pendidikan. Misalnya kamu ngumpul nih dengan mahasiswa lain yang dari UI, ITB misalnya ya, yang anak-anak S2. Kamu sendiri di situ. Yang anak S1. Cemas nggak? Nah, itu juga menjadi faktor. Dukungan keluarga. Kamu mau ujian OSCE, terus orang tua bilang begini, "Ya udah kerjain aja sendiri, kan itu urusan lu," katanya. Makin deg-degan nggak? Atau misalnya kamu minta lagi, "Ma, bayarin uang ini dong, uang kuliahku, aku mau OSCE." Bayar aja sendiri. Makin cemas kan? Nah, kamu udah cemas mau ujian, uang kuliah belum dibayar. Nah, itu makin membuat kecemasan meningkat. Nah, ada pencetusnya. Secara internal, ada usia. Katanya, semakin muda, maka tingkat kecemasannya semakin tinggi. Kenapa? Karena dia belum punya pengalaman menyelesaikan masalah. Yang kedua, stresor. Semakin banyak penyebab stresmu, maka cemasmu makin tinggi. Contohnya, sudah mau OSCE, uang kuliah belum dibayar, diputusin pacar. Mana lebih cemas nih? Nih ada 3 nih. Ada lagi teman kamu, dia cuman cemas karena mau OSCE. Siapa yang lebih tinggi cemasnya? Yang 3 stresornya. Makanya itulah yang dikatakan bahwa stresor menjadi pencetus seseorang mengalami kecemasan. Kemudian lingkungan. Nah, contohnya kalau kamu ada di lingkungan konflik, ya, di Papua, cemas nggak? Cemas. Kenapa? Kapan tiba datang nanti bom? Kapan tiba datang nanti senjata gitu kan? Nah, jadi cemas. Lingkungan yang tidak kondusif akan memicu Anda mengalami kecemasan. Jenis kelamin. Siapa yang paling tinggi cemasnya? Laki-laki apa perempuan? Kenapa? Terlalu terbawa perasaan. Ya, betul sekali. Jadi perempuan itu tingkat kecemasannya lebih tinggi, yang paling mudah cemas. Bukan karena perasa sih, banyak juga perempuan yang nggak punya perasaan juga. Ya. Kemudian pendidikan. Katanya bahwa semakin tinggi pendidikan maka tingkat kecemasannya semakin rendah karena wawasannya lebih luas.
sehingga dia punya coping yang bagus untuk menyelesaikan masalah. Ya. Eksternal, ancaman terhadap integritas fisik. Contohnya apa? Mau diamputasi. Oh, cemas nggak? Nah, itu. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap sistem diri yang membahayakan. Contohnya, kamu disuruh presentasi tapi materi belum siap. Cemas nggak? Panik kan? Nah, jadi ini adalah faktor eksternal yang bisa mencetuskan bahwa kamu akan mengalami kecemasan. Nah, tingkat kecemasan tadi ada 4. Kecemasan ini dimanifestasikan pada respon fisiologis, kognitif, respon perilaku, dan emosi. Gampangnya begini, kalau cemas ringan, ini adalah cemas yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, cemas mau ujian. Contohnya, cemas mau OSCE. Contohnya, cemas diomelin sama orang tua. Itu adalah cemas ringan. Ya? Yang terlihat ya pasti sesekali nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik. Yang pasti, yang cemas ringan ini perubahan fisiologisnya, perilakunya, dan juga emosi dan kognitifnya itu masih dalam lapang yang baik. Ya, contohnya nggak ada yang sampai diare-diare karena cemas ringan, nggak ada. Oke. Kemudian orang yang cemas ringan, aduh, saya mau OSCE minggu depan. Berarti apa yang harus dilakukan? Belajar, latihan mandiri. Itu akan dia kejar latihan mandiri. Itulah yang dikatakan lapang persepsinya akan melebar. Kau akan cari, gimana ya caranya supaya saya lulus OSCE? Latihan di rumah, latihan di lab. Itu yang akan dilakukan. Itu kalau cemas ringan. Kemudian, cemas sedang. Ya, di sini titik fokusnya adalah persepsinya. Pandangannya sudah mulai menyempit. Kalau ringan tadi begini. Kalau sedang, dia sudah mulai menyempit. Oke? Kenapa dia menyempit? Dia sudah mulai fokus hal yang penting saat itu. Misalnya mau OSCE. Apa yang penting pada saat OSCE? Format penilaian, betul nggak? Sarung tangan, cuci tangan, ya pasti itu yang difokuskan kan? Nah, jadi yang kau pikirkan adalah, oh format penilaianku, mana sarung tanganku, mana spuitku. Itu yang difokuskan oleh orang yang ansietas sedang atau cemas sedang. Ya? Akhirnya apa? Dia mengenyampingkan hal lain. Contohnya, akhirnya dia kagak tahu tuh urutan tindakan. Karena apa? Yang dia perlu tahu adalah, oh ada nih format penilaian, aman. Nah, itu sudah ada di cemas sedang. Ya, jadi cuman yang penting-penting saja yang akan dia perhatikan. Lapang persepsinya mulai menyempit. Sama ya, responnya tetap ada fisiologis. Mulai deh, itu mulut kering, nadi, tekanan darah naik, diare. Nah, gelisah. Terus kognitifnya, persepsinya menyempit. Rangsang luar tidak mampu diterima. Misalnya dia kena gores apa gitu, ini nggak dirasa lagi. Ya. Kemudian fokus apa yang menjadi perhatian. Perilaku dan emosinya dia gosok-gosok tangan, terus kakinya gemetaran, tremors, 3 skala Richter kan, itu adalah cemas sedang. Susah tidur, perasaan tidak aman. Nah, berat. Kalau tadi yang ringan begini, yang sedang begini, yang sempit segitiga. Ya, lapang persepsinya menyempit. Ya, nah, hal ini dia hanya bisa memikirkan hal yang kecil saja dan dia mengabaikan hal yang lain. Misalnya di dalam OSCE, yang tidak penting apa sih di dalam OSCE itu? Yang tidak perlu sebenarnya diperhatikan. Apa? Rapikan alat. Tapi yang dia fokuskan hanya merapikan alat. Datang dia ke ruangan, cuman menyusun-nyusun alatnya toh. Nah, jadi orang kalau sudah cemas berat, nah itulah yang akan terjadi. Dan dia tidak lagi mampu berpikir realistis. Contohnya, di tindakan KMB, kan harusnya ada pasang infus, pemberian obat intravena gitu kan, harusnya pilihannya. Tapi saking kau sudah masuk di cemas berat, yang Anda lakukan adalah penanganan pasien berduka. Ya, yang berduka siapa? Pasiennya atau kamu yang berduka? Kayaknya sih mahasiswanya ya. Nah, ini lapang persepsinya sudah sangat sempit, segitiga ya. Nah, blocking ditanya apa? Diam. Coba jawab, diam. Nah, itu udah cemas berat. Terus panik. Nah, lapang persepsi sangat sempit dan tidak dapat berpikir logis. Kalau panik, pernah ngelihat histeris, tiba-tiba histeris? Itu ciri khas orang panik. Ada dulu mahasiswa ya dengan panic attack ya, di kelas tiba-tiba teriak. Teriak itu adalah ungkapan kecemasannya dia. Dia sudah tidak bisa berpikir, kalau gue teriak nanti gue dilihatin orang, ini mengganggu. Itu sudah tidak bisa. Karena apa? Dia sudah ada di panik. Makanya orang panik ini biasanya nadinya itu sangat cepat, sesak nafas, terus dia akan megangin leher. Kenapa? Ternyata mereka merasa tercekik. Sampai akhirnya dia teriak sekencang-kencangnya. Dan biasanya kalau panik attack menyerang, harus dibawa ke rumah sakit. Ya,
Nah, perilakunya juga dia agitasi, ngamuk, marah. Nah, ini sudah pernah saya temukan pada mahasiswa. Anda tahu kenapa dia panic attack? Sejak skripsi. Dia cemas nggak bisa lulus skripsi. Karena apa? Karena dia sudah kerjakan tapi salah lagi, disuruh revisi lagi. Cemas berbulan-bulan, tidak bisa dia ungkapkan. Jadilah dia panic attack. Ya. Cemas ini sebenarnya banyak sekali alat ukurnya. Ada HARS, ada STAI, ada STAIT, trait, ini yang ini straight, ini trait. Nah, kemudian ada DAS. Oke. Nah, ini asuhan keperawatan pada pasien cemas. Proses keperawatan ada berapa? 5. Yang pertama? Ya, sudah ada di depan. Nah, ini yang kita lakukan pada pasien ansietas. Apa sih yang kita kaji? Ciri-cirinya atau karakteristiknya. Mulai dari perilakunya, afektifnya, fisiologisnya, dan kognitifnya. Inilah yang akan dikaji. Oke? Kemudian di format pengkajian yang kita pakai seperti ini nanti munculnya. Ya. Sudah pernah lihat ini? Sudah. Nah, analisa datanya seperti ini. Saya harus sampaikan ke kalian bahwa masalah psikososial banyak sekali disebabkan oleh adanya penyakit fisik. Sehingga baik penyebab ataupun akibat dari masalah psikososial itu bisa berupa gejala fisik. Saya buktikan dengan kasus seperti ini. Contohnya, analisa datanya, pasien mengatakan merasa bingung, khawatir, dan bla bla bla. Nah, ini dia menunjukkan dia ansietas. Kemudian kok bisa gangguan pola tidur, kemudian nyeri akut. Contohnya begini, pasien ini datang ke rumah sakit, tiba-tiba merasa nyeri di perut sebelah kanan. Sakit banget, nggak pernah dia rasa begitu. Datanglah dia ke rumah sakit. Kenapa? Dia cemas, karena sakitnya tidak seperti biasa. Dia cemas, suster, ini saya sakit banget perut saya sebelah kanan. Ini saya nggak pernah begini. Itu cemas. Karena dia cemas, kepikiran terus, walaupun sudah di rumah sakit, tapi belum ketahuan penyakitnya. Pemeriksaannya besok. Akhirnya dia kepikiran terus. Akhirnya dia nggak bisa tidur. Nangis-nangis. Nah, ya bisa ada 2 diagnosanya dari cemas ini. 1, gangguan pola tidur. Kalau dia nangis-nangis bisa berduka. Ya. Nah, di dalam kasus ini dia hanya ada 3. Perhatikan dari analisa data, masuk pohon masalah. Pohon masalah diawali dari kausa. Datang ke rumah sakit karena nyeri kan? Nyeri pada perut. Nyerinya beda dari yang sebelumnya. Jangan-jangan saya terkena penyakit berat, pikirnya. Cemaslah dia karena nyeri. Ya, inilah sebagai core problem. Kemudian, karena cemas atau ansietas, nggak bisa tidur. Inilah efeknya. Minimal ada 3 diagnosa. Ini diagnosa semua ya. Di dalam pohon masalah. Ingat, isinya diagnosa semua. Nah, ini sudah pernah saya lakukan pada penelitian saya tahun 2018. Apa yang dilakukan pada pasien dengan ansietas atau klien dengan ansietas? TKN namanya, tindakan keperawatan nurse. Yang pertama, kita kaji tanda dan gejala ansietasnya sama kemampuan pasiennya. Yang kedua, edukasi. Ini efektif, ini sudah saya teliti tahun 2018. Yang ketiga, nah ada 4 cara penanganan ansietas. 1, TND, tarik nafas dalam. Berapa aturan WHO-nya? 428. 478 ya, TND ya. Kau salah dengar kali. 4 tarik, 7 ditahan, 8 tiup. Ya. Kemudian yang kedua adalah distraksi. Pengalihan. Apakah hanya bercakap-cakap positif? Jawabnya tidak. Ya. Apa cara distraksi? Dengar musik, baca buku, baca koran, dan lain sebagainya. Kemudian masuk hipnosis 5 jari. Ya. Dan kegiatan spiritual. Inilah yang bisa diberikan pada pasien dengan kecemasan. Bukan hanya pasiennya yang penting. Untuk terapi spesialisnya, saya pernah penelitian menggunakan ACT, ya, Acceptance Commitment Therapy, atau biasa dikenal orang dengan mindfulness therapy. Ya, pada keluarga apa yang harus dilakukan? Kaji masalah keluarga, dia tahu nggak merawat pasien dengan ansietas. 2, kita edukasi keluarga. Kita latih keluarga, kemudian latih keluarga menciptakan suasana keluarga dan lingkungan yang nyaman. Kemudian kita diskusikan tanda gejala kecemasan pada keluarga. Apa evaluasinya bahwa tindakan kita berhasil? Yang pertama, harus ada penurunan tanda gejala. Yang kedua, harus ada peningkatan kemampuan pasien mengatasi kecemasannya. Tadinya nggak tahu apa-apa, sekarang udah tahu dia tarik nafas dalam. Udah tahu dia berdoa, sholat,
Kemudian dia udah tahu caranya dengan dengar musik. Nah, kemudian keluarga juga harus terjadi kemampuannya meningkat. Ya, jadi bukan hanya pasien, tapi keluarga. Oke? Ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu, sebenarnya perkenalkan saya Herwini Setiasari. Izin bertanya tentang berdasarkan tren dan isu yang saya pernah baca dan temui ini, apakah benar orang yang mudah merasa cemas cenderung sulit memecahkan masalahnya sendiri? Lalu itu kenapa bisa terjadi dan apakah ada hubungannya dengan coping yang tidak efektif pada seseorang tersebut? Oke, pertanyaannya bagus. Isunya kalau orang dengan kecemasan yang tinggi jadi sulit mengambil keputusan. Itu jelas sekali. Karena apa? Karena pada saat seseorang cemas, hormon stresnya tinggi, kortisol, maka dia tidak bisa berpikir secara jernih. Orang mau ngambil keputusan harus berpikir secara jernih. Dia akan bisa membedakan mana yang pilihan yang paling benar, mana yang kurang benar. Jadi mitosnya, apakah orang cemas sulit mengambil keputusan? Yes. Alasannya tadi. Kemudian apakah ada kaitannya dengan mekanisme coping tidak efektif? Mekanisme coping tidak efektif ini adalah strategi coping seseorang. Contohnya mau ujian OSCE, berarti dia langsung cemas berlebihan. Itulah strategi copingnya dia. Itulah betul yang membuat dia menjadi sulit untuk mengambil keputusan. Ya, sulit menyelesaikan masalah. Itu alasannya kenapa kalau orang cemas, pertama dibilang, udah tenang dulu. Tarik nafas, dikasih minum. Tujuannya untuk apa? Supaya dia tenang, baru bisa berpikir dengan baik untuk mengambil keputusan. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang kecemasan, asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Ibu mau tanya, tadi kecemasan itu sama nggak dengan ansietas? Sama. Tadi kecemasan itu apa sih? Oke, perasaan takut, khawatir, gelisah. Oke. Tadi katanya cemas itu ada beberapa kategori ya? Iya. Ada berapa sih? 4. Coba yang pertama adalah? Kalau seseorang dia karena kecemasannya terasa tercekik, terus dia sesak nafas, histeris di tempat umum, lapang persepsinya dia sangat sempit dan tidak bisa berpikir rasional, itu termasuk yang mana? Oke, good. Kemudian kalau misalnya kalian cemas mau OSCE, itu termasuk yang mana? Kalau seseorang cemas mau ketemu pacar sampai diare-diare gitu kan, kemudian lapang persepsinya agak mulai menyempit, maka dia kategori kecemasan mana? Nah, kalau perawat tadi kan ada tindakan keperawatan nurse yang harus dilakukan. Ya, yang pertama apa? Kaji tanda dan gejala. Yang kedua, edukasi. Yang ketiga, oke, latih mengatasi ansietas dengan berapa cara? Yang pertama, oke. Kemudian tadi katanya kalau kita mau melakukan proses keperawatan dibuat dulu pohon masalahnya. Ya, pohon masalahnya misalnya nih, seorang pasien datang ke rumah sakit, keluhannya sakit banget di punggungnya. Sakitnya seperti ditusuk-tusuk benda tajam. Terus pasiennya belum pernah ngerasa sakit seperti itu. Akhirnya dia bilang, aduh suster ini nggak pernah nih saya begini nih. Tolong diperiksa secepatnya. Ternyata menunggu hasil pemeriksaannya itu harus beda hari, 2 hari setelah dilakukan pemeriksaan. Akhirnya dia kepikiran terus. Kepikiran, dia khawatir, dia gelisah, jadi tidak bisa tidur. Tensinya naik, ya. Terus tidurnya terbangun-bangun. Nah, maka di pohon masalah, kausanya apa? Permasalahan utamanya apa? Dampak dari ansietasnya itu apa? Gangguan? Oke, sejauh ini apakah kalian sudah memahami tentang kecemasan? Sudah. Asuhan keperawatannya sudah paham? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita akan lanjutkan dengan membahas kasus terkait dengan diagnosa utamanya kecemasan. Kalau begitu untuk teori kali ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, kita ketemu lagi nanti untuk membahas soal kasus kecemasan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Thank you semua.